Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan di kesempatan sore kali ini kan saya akan sedikit berbagi hal mengenai tentang tanaman kacang tanah, yang dimana tanaman kacang tanah ini bentar lagi akan dipanen. Pada dasarnya dalam membudidayakan kacang tanah itu waktu pemanenan adalah salah satu waktu yang harus kita perhatikan ya dalam proses budidaya, karena pemanenan sendiri nantinya berpengaruh terhadap hasil dari kacang tanah itu sendiri, dan pastinya hasil yang kita inginkan adalah hasil yang sesuai dengan tujuan kita di awal budidaya, entah kan membudidayakan sebagai bibit atau membudidayakan untuk nanti sebagai konsumsi ataupun yang lainnya. Yang jelas nanti salah satu langkah dalam membudidayakannya harus kita perhatikan adalah waktu pemanenannya. Nah, untuk kacang tanah sendiri kalau kami ini nantinya karena kita jual ya untuk konsumsi, itu kita panen di kurun waktu kurang lebih 90 hari. Nah, pastinya di waktu 90 hari itu nanti tanaman kacang tanah biasanya memiliki polong yang cukup bagus ya, hasil yang cukup bagus, karena tanaman kacang tanah itu berada di titik maksimalnya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan nanti di kisaran waktu-waktu mendekati 90 hari pastinya tanaman juga kita lakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemanenan. Jadi pengecekan itu nantinya kita akan memilih beberapa tanaman korban diambil sebagai sampel ya. Jadi sebelum kita cabut ya, untuk melihat hasilnya itu diambil beberapa tanaman saja ya, yang dijadikan sebagai tanaman korban ya, dikorbankan untuk dilihat apakah polongnya itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum ya, kacangnya itu sudah sesuai atau belum. Nah, nanti kalau belum sesuai mungkin tunggu beberapa hari berikutnya, akan tapi nanti kalau sudah sesuai baru kita lakukan proses pemanenan semacam itu. Dan nanti pemanenannya pastinya ini akan dicabut. Nah, untuk tanaman kacang tanah ini alangkah baiknya bagi kawan-kawan ya, kalau dari kami rencananya dalam pemanenan ini kita akan basahi terlebih dahulu ya. Kalau sudah basah tanahnya ya, sudah basah, itu nanti baru kita lakukan proses pencabutan ya bagi tanaman kacang tanah kita. Karena apa, nanti kalau tidak kita basahi terlebih dahulu nanti ada banyak kacang yang tertinggal di tanah. Karena apa, tanahnya di sini kalau kering itu keras. Nah, ketika kita cabut tidak seluruhnya kacang itu bisa terangkat. Nah, oleh sebab itu langkah yang paling tepat dalam membudidayakan kacang tanah khususnya pemanenan itu harus kita basahi terlebih dahulu, biarkan tanahnya gembur, meresap air ya. Nanti kalau sudah meresap air, kondisi tanah itu tidak terlalu padat. Nah, sehingga kalau dicabut nanti banyak yang terambil ya kan kawan. Nah, hasil pencabutannya sendiri nanti akan menyisakan batang, daun, akar serta kacang itu sendiri. Nah, nanti akar dan kacang yang berada di tanah itu kita ambil, kita jual ya. Nanti batang dan daunnya digunakan sebagai pakan ternak ya, pakan ternak. Dan nanti ternaknya mengeluarkan kotorannya digunakan sebagai bahan baku dasar pembuatan pupuk yang nantinya diaplikasikan kembali ke lahan ini kan kawan. Nah, jadi dalam membudidayakan kacang tanah efek dari pemanenan sendiri ya, selain kita memperoleh hasilnya, limbahnya pun bisa kita manfaatkan semacam itu kan kawan. Nah, dan selama ini dalam membudidayakan kacang tanah kita bisa lihat di akhir-akhir kayak gini ya, ada gulma-gulma yang tumbuh di antara tanaman kacang tanah. Meskipun kondisinya rapat tapi ada beberapa gulma yang tumbuh. Tapi alhamdulillahnya kacang-kacang kita ya masih dalam kondisi yang bagus, tidak masalah lah. Ada sedikit rumput ya kan kawan yang tumbuh di antara kacang, karena rumput ini sendiri ya terkadang susah kawan-kawan kita untuk menghilangkan.
karena biasanya benihnya bisa terbawa angin ya ataupun air ya semacam itu, karena benihnya ini sangat ringan ya, dari rerumputan itu sangat ringan, sedangkan kita tidak tahu ya benihnya sudah kesebar atau tidak, karena ya kayak gini kan, semisal sampingnya ada gulma-gulma yang tumbuh di sekitaran kayak gini, nah itu kan menghasilkan biji-biji yang nanti menumbuhkan rumput. Nah itu terkadang terbawa angin kan, nah jatuh di lahan kita ya tumbuh semacam itu. Tapi yang jelas untuk saat ini gulma tidak terlalu mendominasi, tapi ya memang tumbuhan kawan. Lalu yang kedua, permasalahan selama membudidayakan kacang tanah untuk hambanya sih, kita adalah yang pertama itu hama ini kan semacam ulat ataupun belalang ya, belalang kan ya, belalang ini. Nah itu daunnya kayak gini, berlubang kayak gini, dimakan oleh hewan-hewan sekitar. Itu hama yang melanda tanaman budidaya kita. Lalu terkadang ada juga kepik kawan ya, biasanya kepik kalau yang kita lihat, kepik coklat itu biasanya juga menyedot bagian dari tanaman kacang kita ya, menjadi kacang kita layu. Dan yang ketiga yaitu selain hama, belalang, kepik maupun ulat ya yang memakan dedaunan maupun batang, menyedot batangnya, itu juga ada tikus. Nah kalau tikus sendiri itu biasanya yang diserang adalah bagian bawahnya, karena bagian bawah itu tikus suka sekali ya kacang tanah itu, jadi dia istilahnya menggaruk atau mencangkul ya tanahnya itu untuk mengambil kacangnya untuk dimakan sebagai bahan pangan si tikus itu. Karena tikus ya makhluk hidup, pastinya dia menyesuaikan, beradaptasi lingkungannya. Ketika kondisi musim kemarau kayak gini, bahan pangan menipis, pastinya menyerang tanaman budidaya yang semacam ini. Nah kalau untuk hama, saya rasa ini kami perlakuannya masih belum terlalu intens ya dalam memperlakukan hamanya itu sendiri, tapi ya masih tergolong banyak tanaman kita yang tumbuh dengan bagus, dan ya masih untung lah, kalau perkiraan kami masih gitu, masih untung dan tidak rugi, karena ya itu diuntungkan dari segi pakannya, lahannya lebih produktif dan masih menghasilkan semacam itu. Itu kalau untuk hamanya. Jadi kalau untuk hama sendiri kami tidak terlalu intens, gulma pun juga tidak terlalu intens. Tapi kalau kawan-kawan merawat ingin lebih intens ya dengan perlakuan dan sebagainya untuk mencegah hal tersebut juga cukup bagus, nanti hasilnya jauh lebih maksimal, saya rasa begitu. Tapi kalau kami ya begini saja sudah bersyukur, alhamdulillah. Lalu selain hama, gulma, nah ini penyakit yang sering menyerang tanaman ini ya, kacang ini kayak gini ya, saya petikan. Nah ini ada bercak daun ya kan, bercak daun. Lah bercak daun ini ya semacam ini itu juga salah satu penyakit yang menyerang tanaman kacang. Nah ini sering kali ya terjadi di kacang semacam ini. Ini juga menurut kami kurang memaksimalkan ya, kurang memaksimalkan dari tanaman kacang itu sendiri. Tapi biasanya bercak ini datangnya di akhir-akhir ya kan kawan. Nah mulai kekuningan. Nah dan ini biasanya disebabkan oleh penyakit yang ada di sekitar lingkungan juga. Nah penyakit sekitar lingkungan itu bisa disebabkan oleh gulma-gulma ataupun hewan-hewan seperti belalang ya, yang sebagai vektor yang menyebar dari penyakit ini. Tapi kalau kami dalam membudidayakan ya sudah biarin saja, tidak masalah kayak gitu, karena ini bentar lagi kita juga akan panen kan kawan-kawan. Ini sudah memasuki usia 75 hari, itu sudah waktunya mendekati panen nanti di usia 90 hari. Oke kan itu dulu informasi dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.